Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita hari ini adik-adik di Rabu siang dalam PNP Podcast. Nah, kali ini topik kita adalah ragu hilang, masa depan menjelang. Nah, kira-kira keraguan apa yang akan hilang dengan mendengarkan podcast kita ini atau menonton podcast kita hari ini? Nah, hari ini kita menghadirkan Bapak Wadir 2 Politeknik Negeri Padang, Bapak Anton STMT. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mutia. Hai adik-adik sekalian, selamat siang. Ketemu Wah. lagi dengan Anton dari Politeknik Negeri Padang. Waduh, semangat sekali Bapak Wadir 2 kita ya. Nah, Pak, seperti topik kita, ragu hilang, masa depan menjelang. Nah, apa sih yang biasanya menjadi pertimbangan adik-adik ketika dia memilih sebuah perguruan tinggi gitu, Pak? Nah, ternyata informasinya bahwa 1 dari 5 pertimbangan adik-adik untuk masuk ke perguruan tinggi itu adalah mengenai biaya, Pak. Mengenai biaya kuliahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, di Politeknik biaya kuliahnya mahal nggak, Pak? Wah, kalau saya sih melihat membanding-bandingkan adik-adik sekalian, sangat-sangat murah di biaya di Politeknik. Karena bisa kita bandingkan. Jangankan di luar Jawa, kita bandingkan saja dengan di tetangga atau orang tua kita dulu. Tua kita dulu kan Universitas Andalas. Itu uang kuliahnya itu yang paling rendah itu 5 juta. Oke. Nah, sedangkan kita itu ada 500. Masya Allah, 500 ya? 500 ribu. Bayangkan berapa adik-adik harus tabung tuh kalau ingin kuliah itu cuma berapa yang bisa ditabung dalam 1 semester itu 6 bulan, berapa hari 6 bulan itu. Bagi dengan rupiahnya itu ya 1.000 rupiah itu tidak 1.000 per hari itu sampai. nggak sampai harus nabung untuk itu ya, Pak ya? Kalau memang ingin kuliah. kuliah. Ya. Ini menghilangkan keraguan, hilangkan keraguan itu gapai masa depan. Waduh. Sebenarnya dari sisi uang kuliah sebenarnya tidak, adik-adik, hanya semangat yang mendorong adik-adik harusnya. Kalau udah semangat saya rasa ya nggak ada ya, berapapun juga rasa orang tua pun juga akan berusaha berupaya. Nah, tapi pada intinya kita sangat murah uang kuliah. Dan kalau memang jelas tidak mampu, banyak biaya bantuan di Politeknik. Ada KIP kita yang totalnya itu yang mendapat KIP itu lebih 1.000-an dari Apa mahasiswa. itu KIP, Pak? Mungkin adik-adik di rumah belum tahu nih. Oh ya, jadi KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Artinya dulu namanya Bidik Misi. Sekarang kita ganti Kartu Indonesia Pintar. Artinya kartu ini yang diberikan oleh mungkin wali nagari ataukah di daerah tempat kita yang merekomendasikan bahwa anak ini layak untuk dibantu. Ya, jadi bisa pakai KIP itu, Pak. Bisa. Jadi ya bagi yang punya KIP itu bisa kuliah di Politeknik dengan menggunakan kartu itu ya, Pak? Bisa. Dan sangat bisa karena kalau dapat itu otomatis kita rekomendasikan untuk diusulkan ke kementerian. Mereka bisa bebas uang kuliah. Dapat uang bulanan 700.000 per bulan. Masya Allah, udah sangat terbantu sekali. Oke. Tapi pertanyaannya lagi, Pak, apa ada perbedaan tuh biayanya untuk rekayasa dan tata niaga? Kan di Politeknik banyak jurusan dan program studi. Ada yang rekayasa, ada dan tata niaga. Nah, rekayasa ini kan nanti mereka masuk labor, ada alat-alat, bahan-bahan dan lain-lain. Nah, apakah itu sama uang kuliahnya atau beda, dan mungkin berapa perbedaannya, Pak? Nah, bedanya sih sebenarnya masih sama juga, masih ada juga yang 500. Nah, hanya yang di level maksimalnya atau di kelas level maksimal kita kebetulan di UKT kita uang kuliah tunggal itu kita kategorikan sampai 6 level. Ya, 6 level maksimum itu 3 juta untuk keteknikan rekayasa. Kalau yang tata niaga itu 2.500.000. Itu maksimal ya, Pak? Itu yang maksimal. Yang paling tinggi. Paling tinggi, lebih mahal dari uang anak TK. Iya, TK-nya mahal lagi ya, Pak. Jadi kalau kita bandingkan sangat-sangat murah. Jadi iya betul. Sebenarnya yang ragu-ragu kalau terkait dengan uang kuliah saya rasa bukan itu yang membuat keraguan adik-adik. Mungkin ya
keinginan harus Keinginan, ya. bulatkan dulu. Oke. Gitu. Tapi mungkin adik-adik belum tahu Pak, konsep UKT tadi yang Bapak terangkan tadi ada UKT, ada istilah UKT. Mungkin adik-adik belum tahu apa itu UKT Pak, dan apakah itu berkaitan dengan sistem pembayarannya dan lain-lain bagaimana? Apa itu UKT Pak? Ya, betul. Jadi UKT ini uang kuliah tunggal artinya uang kuliah yang bisa politeknik pungut. Artinya kita sudah diberikan garisan atau batasan-batasan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa uang kuliah itu sedapat mungkin jangan memberatkan bagi orang tua mahasiswa. Karena bagaimanapun juga keinginan pemerintah kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya bagaimana kita membantu ya mahasiswa ini, apakah warga atau penduduk kita bisa dapat pendidikan sampai level perguruan tinggi, sehingga ya itu dikelas-kelaskan. Jadi yang tidak mampu levelnya level yang terendah 500, yang agak penghasilannya bagus lagi 1 juta, ada yang lebih tinggi lagi 1.500.000, lebih tinggi lagi sedikit 2 juta, sampai maksimal Paling cuma tinggi 2.500.000 2 untuk juta 500. ke tata niagaan. Tata Nah, kalau yang keteknikan ya maksimal 3 juta. Nah, jadi artinya Pak, si A dengan si B bisa jadi uang kuliahnya berbeda ya Pak? ya tentu kita lihat dari kemampuan orang tuanya. Dan itu bisa saja anak-anak minta pertimbangan untuk penurunan UKT-nya. Kalau Bisa juga ya, Pak? bisa. Oke. Nah, kalau merasa juga belum juga mampu, ya. Tetapi ya kita sarankan jangan sampai meminta-minta diturunkan, tetapi ada yang lebih mungkin miskin tapi malu meminta turun, akhirnya mereka dapat yang tinggi. Iya. Jadi kita maunya ada subsidi silang lah, yang mampu bisa mensubsidi ke yang temannya. Makanya yang lainnya itu yang kurang mampu mungkin uang kuliahnya bisa lebih rendah. Iya. Ya, karena bagaimanapun juga keberlangsungan proses pembelajaran kita di sini, ya harapan kita adalah bantuan dari uang kuliah tersebut untuk membayar kelebihan jam mengajar dosen, membuat perbaikan-perbaikan lab, renovasi ruangan, ya semuanya kita ngambil dari situ. Oke. Jadi ada kata subsidi silang ya Pak? Iya, betul. Betul sekali. Jadi jangan khawatir gitu, Pak. Jadi nanti uang kuliahnya disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya ya Pak? Betul. Mungkin juga pertimbangan ini dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga juga menjadi pertimbangan nggak tuh Iya, Pak? betul. Karena menetapkan uang kuliah itu, penghasilan orang tua itu dihitung berapa jumlah saudara, berapa penghasilan orang tua dibagi dengan jumlah tanggungan orang tua ini. Itulah yang mungkin dianggap penghasilan kira-kira orang tua ini. Sehingga dengan penghasilannya sebatas mungkin sampai penghasilan 1 juta sampai 2 juta, ya mungkin tidak mungkin dia bisa bayar uang kuliah 1 juta, mungkin 500 kita letakkan dia. Oke. Nah, kalau penghasilannya lebih dari 2 juta lagi, mungkin kita tempatkan di uang kuliah 1 juta. Nah, jadi kita lihat berdasarkan penghasilan orang tua atau kayak wali si mahasiswa tersebut. Nah, kemudian tadi Pak, UKT, uang kuliah tunggal, Iya. itu artinya berarti mereka membayar di awal aja sekali, kemudian sampai akhir semesternya nggak bayar lagi, atau ada pungutan lain lagi, atau gimana Pak? Oh, sama sekali tidak ada, karena kita ini kan perguruan tinggi negeri. Iya. Yang hanya bisa memungut biaya kuliah itu hanyalah berasal dari uang kuliah tunggal. Tidak ada pungutan-pungutan lain. Kalau ada, itu berarti pungli. Oke, Ya. itu pungli berarti ya Pak. Cukup sekali Cukup membayar saja. di awal Dalam- adik-adik. Ya. dalam 1 semester. Oke, dalam 1 semester. Nah, kemudian merangnya mungkin begitu Pak. Ketika adik-adik udah masuk ke sini, sudah bayar uang kuliah, kemudian ikuti proses PPM, ada fasilitas-fasilitas lain nggak Pak? Selain dia tentunya proses belajar mengajar, nah fasilitas ekstra ada nggak Pak yang bisa didapatkan oleh adik-adik mahasiswa gitu? Iya, pada intinya kan kita punya fasilitas yang ada di Politeknik itu sebenarnya milik kita bersama. Hanya mungkin ada diperuntukkan untuk jurusan, anggaplah mungkin jurusan bahasa Inggris, jurusan elektro, peralatannya sudah jelas ditempatkan situ. Tetapi seandainya jurusan elektro ingin belajar mungkin tentang broadcasting, ingin memanfaatkan fasilitas yang ada di jurusan bahasa Inggris, mereka Boleh bisa bahasa Inggris ya, fasilitasi. Pak? Oke. Demikian juga mungkin bahasa Inggris ingin mengetahui peralatan-peralatan apa yang ada di situ, mungkin
menunjang untuk proses pendidikannya, karena biasanya di industri ya anak-anak ini butuh translator atau penerjemah tentang peralatan yang ada di elektro. Mereka bisa pinjam di sana untuk mempelajari apa-apa saja nama peralatan yang ada di situ elektro. Nah, jadi sharing peralatan ataukah sharing kita punya BMN di sini ya. Jadi BMN itu barang milik negara yang semuanya bisa kita gunakan. Ya. Ya, semuanya bisa ya, Pak. Antar prodi, lintas jurusan bisa memakai fasilitasnya ya, Pak bisa, ya. Bisa saja. Oke. Nah, tapi mungkin adik-adik di rumah walaupun tahu tadi UKT-nya ada beberapa level, dari yang murah sampai yang level tertinggi, cuman ada mungkin adik-adik, Pak, yang mungkin ketika dia masuk ke Politeknik itu dia udah masuk dengan UKT segini gitu. Nah, tahu-tahu berikut ada ketidakmampuan misalnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik yang udah masuk tapi ternyata dia tidak mampu membayar UKT tadi, Pak? Nah, bagaimana? Apa yang langkah-langkah mungkin yang harus dilakukan oleh adik-adik? Atau adakah beasiswanya, Pak? Yang disediakan Politeknik? Ya. Memang ya sebagaimana halnya sekarang yang kondisi sekarang ini, pandemi ini, tentunya ada yang banyak yang berdampak kepada penghasilan orang tuanya ataukah mungkin kegiatan orang tuanya, sehingga dalam hal mahasiswa tersebut sudah berjalan di 1 semester, uang kuliahnya mungkin terlalu mahal, ada yang level tertinggi mungkin yang 3 juta. Setelah masuk semester ini karena pandemi, penghasilan orang tuanya bisa menurun, ya bisa saja mereka bisa mengajukan penurunan, meminta UKT, penurunan UKT. Nah, nanti kita evaluasi. Dan kebetulan semester kemarin ini banyak bantuan-bantuan pemerintah ya. Ada yang apa aja tuh, Pak? Nah, bantuan pemerintah ini yang itu yang pertama itu penambahan bidik misi kita, tetapi yang bidik misi itu di tahun pertama saja ya. Nanti kita evaluasi setelah kalau yang sedang berjalan itu penurunan UKT ada. Dan ada bantuan UKT, tapi biasanya 1 semester, 1 semester. Dan ada banyak biaya beasiswa lain ya, seperti ada. Apa tuh, Pak, beasiswanya, Pak? Ada PPA, berarti itu prestasi. Jadi prestasi akademik. Kalau tinggi prestasi akademiknya bisa dapatkan PPA ya, Pak? PPA. Apa lagi, Pak? Ada mungkin ini ya. Karena sekarang sudah dengan kondisi ini, memang beasiswa itu yang ada sekarang itu adalah PPA dengan KIP tadi itu. KIP. Tapi kita kalau di Politeknik kita ada LASIS yang biasa kita LASIS ya, Pak, LASIS. Kemudian ada juga biasa yang masuk tapi tidak kontinu, biasa dari Indarung ada. Bantuan di Semen Padang ada BNI, ada BSM. Ada Bank Nagari, jadi banyak ya, Pak? Masih banyak sekali. Ya, jadi adik-adik banyak beasiswa yang bisa adik-adik dapatkan begitu sudah masuk ke Politeknik. Jadi mungkin ada kekhawatiran, waduh, saya punyanya mungkin baru ini cukup hanya untuk 1 semester, gimana nanti keberlangsungannya? Nah, jangan khawatir, adik-adik banyak beasiswa yang disediakan oleh Politeknik dan oleh pihak lain melalui Politeknik ya, Pak ya. Ada lagi dari alumni juga ada. Alumni juga ada ya, Pak? Juga, ada. Jadi sebenarnya kalau niat adik-adik sudah masuk di Politeknik, mungkin ada hambatan-hambatan. Sangat banyak adik-adik mungkin bercerita saja ke dosennya atau ke ketua jurusannya. Ya pasti kita akan upayakan mencarikan jalan untuk membantu adik-adik itu semuanya. Mengatasi masalah itu ya, Pak? Mengatasi masalahnya. Memberikan solusi terhadap masalah adik-adik semua. Tapi, Pak, kalau ada adik-adik ini yang dia punya prestasi, mungkin bidangnya itu bukanlah bidang yang dia tekuni di Politeknik misalnya, dari segi olahraga misalnya, dia punya prestasi, dia atlet gitu. Apakah ada jalur masuk khusus bagi adik-adik calon mahasiswa ini? Jika dia punya prestasi, ada jalur khusus prestasi atau bagaimana, Pak? Pada intinya kita belum menetapkan surat keputusan direkturnya, tetapi dalam tahap awalnya
apalagi yang proses seleksi ini yang berdasarkan nilai rapor itu mereka adik-adik bisa saja memasukkan prestasinya itu, ya? Karena nanti apabila ada prestasinya berarti ada penilaiannya di situ lebih daripada yang lainnya mungkin. Ya, jadi kalau umpamanya mereka nilai rata-ratanya 8, semuanya 8, tetapi ada yang mempunyai prestasi olahraga, ya ini akan menunjang, ini berarti ada nilai positifnya. Nah, jadi itu yang dapat membantu. Namun kita belum memang tetapkan SK-nya jalur khusus itu, tapi kedepannya memang kita akan lakukan itu. Ya. Dan kalau sudah di dalam lagi nanti, ya itu tentu itu kita juga prioritaskan untuk mendapatkan mungkin beasiswa lagi. Ada beasiswa prestasi kita carikan ada mereka. Ada beasiswa prestasinya ya Pak. Tapi prestasi selain akademiknya, betul olahraga itu. Oke, jadi itu juga salah satu bentuk dukungan Politeknik bagi adik-adik yang memiliki prestasi di luar bidang yang dia tekuni ya Pak ya. Ya kata orang, kalau hanya kita menekuni satu bidang saja, ya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau ada tambahan, ya mereka ahli bahasa Inggris, tapi bisa pencak silat, itu lebih cepat orang mengambilnya kan. Iya betul. Nah, jadi ada ekstra poin ya mereka. Jadi memang harusnya diharapkan adik-adik gitu. Apalagi di Politeknik, memang kita anjurkan semuanya mahasiswa itu mempunyai kegiatan ekstrakurikuler. Tidak hanya sekedar belajar saja, ya itu. Jadi mungkin bentuk kegiatan ekstrakurikulernya itu seperti UKM ya Pak? Ya betul. Nah, dan itu kita fasilitasi di Politeknik. Kita sediakan fasilitas tersebut di Politeknik. Jadi adik-adik jangan ragu lagi. Seperti judul kita tadi, ragu hilang, masa depan menjelang. Jadi adik-adik apapun masalahnya, insya Allah nanti kalau jika masalahnya secara finansial, seperti yang dikatakan oleh Bapak Anton tadi, banyak yang bisa diberikan solusinya ya Pak? Banyak sekali bisa kita carikan solusinya. Jadi tidak ada lagi keraguan-keraguan untuk masuk ke Politeknik. Iya, tidak ada lagi keraguan untuk masuk ke Politeknik. Apapun jurusannya, apapun pilihan program studinya. Mungkin Pak, apa satu himbauan yang bisa Bapak sampaikan melalui podcast kita hari ini kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di Politeknik dan adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Silahkan Pak. Ya, sesuai dengan judulnya berarti ya keraguan kita hilangkan menuju ke masa depan. Bagaimana menuju ke masa depannya? Pilihannya adalah Politeknik Negeri Padang. Pilihannya adalah Politeknik Negeri Padang. Oke Pak, terima kasih atas kehadirannya kali ini. Dan untuk adik-adik, keraguan hilang, masa depan menjelang. Terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.